Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Prima Desna Aji dalam acara Ruang Dakwah Medis Indonesia. Hari ini kita akan membahas untuk materi yang baru booming ya, yang ada di Indonesia. Tujuannya Ruang Dakwah Medis Indonesia adalah memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita Indonesia ya. Fokus kali ini kita akan membahas tentang migrasi pemerintah ya, dari TV analog menuju TV digital ya. Ini adalah yang baru benar-benar viral ya, pada program pemerintah pemindahan TV analog menuju TV digital ya. Dalam sesi ini saya tidak akan mengkritik pemerintah atau mencari-cari kesalahan, tapi di sini saya akan memberikan solusi atau memberikan pembahasan tentang bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang keuntungan dan kerugian migrasi dari TV analog menuju TV digital ya. Kita ketahui ya, teman-teman, bahwa kemarin tanggal 2 November 2022 pemerintah dengan beberapa stakeholder, terutama media-media TV Indonesia ya, bahwa 2 November 2022 jam 12 malam resmi terjadi switch perpindahan antara TV analog menuju TV digital ya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja dari pemerintah, bahwa mulai wajib mengaplikasikan migrasi dari TV analog menuju TV digital di wilayah NKRI. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih TV analog itu. Nah, kemarin kita membahas ribut-ribut tentang TV analog apa, TV digital apa. Nah, hari ini kita akan memberikan pemahaman supaya kita tahu, tidak hanya ikut arus. Oh, ini seperti ini protes, seperti ini mendukung, enggak. Kita harus benar-benar tahu TV analog apa sih, TV digital apa sih. Nah, TV analog pengertiannya adalah di mana siaran televisi tersebut itu dipancarkan dengan menggunakan variase, voltase, dan frekuensi dari sinyal. Biasanya sinyal itu dari antena ya. Biasanya bapak ibu mau memasang antena di rumah, biasanya kalau daerah pelosoknya itu jauh dari sinyal atau di pedesaan, di perbukitan, biasanya harus tinggi sekali, kemudian diputar-putar karena kesemutan ya. Seperti itu yang dimaksud TV analog. Kemudian TV analog ini satu frekuensi siaran itu hanya untuk satu channel. Jadi satu channel itu hanya satu frekuensi penyiaran. Contoh, satu channel A ini hanya untuk Indosiar, channel B ini hanya untuk SCTI, seperti contohnya. Kemudian untuk mendapatkan siaran televisi analog ini, jadi digunakan alat penangkap sinyal yang disebut dengan antena ya. Bapak ibu harus membeli antena terlebih dahulu untuk memasang TV analog ya. Biasanya TV analog ini keunggulannya bisa memakai segala TV, seperti TV tabung ya, TV zaman dulu, TV hitam putih ya, LED pun juga bisa seperti itu. Yang kedua adalah apa sih pengertiannya TV digital. Nah, TV digital istilah lainnya adalah DTV ya. Ini adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital atau berbentuk bits data seperti komputer, dan sistem kompresinya ini menyiarkan sinyal, gambar, suara, dan data ke pesawat televisi pusat. Nah, jadi ini tidak menggunakan yaitu sinyal pemancar ya, tapi ini menggunakan satu modulasi digital ya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas keuntungan, apa sih keuntungannya kita migrasi dari TV analog dan digital, kerugiannya apa sih, kita akan bahas keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama, ternyata TV digital itu resolusinya itu lebih bagus dan lebih tinggi daripada TV analog. Bahkan biasanya TV analog itu dia kesemutan, apabila tidak pas dia kesemutan seperti bruwet bahasa Jawanya. Tapi kalau TV digital ini benar-benar bersih dan bening seperti itu. Kemudian yang kedua, satu channel itu pada TV digital itu bisa menangkap minimal 5 saluran ya. Jadi itu nanti akan memperhemat sinyal ya. Jadi tujuan pemerintah itu memigrasi dari TV analog ke TV digital itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Di saat Asia Tenggara dunia ya, nggak usah jauh-jauh dunia, tapi Asia Tenggara
semua sudah mengaplikasikan TV digital, hanya Indonesia saja yang dan Timur yang belum sama sekali mengaplikasikan migrasi TV digital ke analog ya. Jadi memang perubahan itu nanti sangat berat ya. Jadi seperti obat itu pahit ya, tapi sebenarnya obat pahit itu adalah untuk penyembuh ya. Jadi pemerintah itu memang pelan-pelan memigrasikan dari TV digital menuju TV analog menuju TV digital secara pelan-pelan ya. Tujuannya apa? Supaya nanti sinyal itu nanti tidak boros, sehingga sinyal ini bisa diaplikasikan untuk pemerataan di seluruh Indonesia. Contohnya seperti ketika teman-teman punya sinyal HP yang ada di perbukitan, di pegunungan tidak ada sinyal, jadi dengan migrasinya ini bisa memperkuat sinyal seluruh Indonesia, jadi keadilan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah tadi keuntungannya menghemat sinyal sehingga membantu sinyal di pelosok wilayah. Keuntungan yang keempat, TV digital ini mampu menerima siaran TV dalam kondisi bergerak. Jadi ketika naik mobil bergerak ya, itu tidak goyang-goyang, tetap jernih dan bersih ya. Tapi kalau TV analog ketika bergerak antenanya nanti akan goyang-goyang ya, kadang-kadang nggak kelihatan. Kemudian kualitas dari video dan audio dari TV digital ini sangat bagus, bahkan hampir tidak ada cacatnya ya, tidak ada suara-suara kompresor dan lain-lain seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang kerugiannya ya, teman-teman harus tahu ya bahwa dari migrasi ini pasti ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Yang pertama, bagi TV yang belum Android atau belum TV canggih, yang TV model lama itu harus menggunakan namanya setbox. Setbox itu nanti bisa dibeli di toko-toko elektronik yang nanti berfungsi untuk menangkap siaran digital tadi. Yang kedua, kerugiannya setiap masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk beli setbox ya. Setbox nanti untuk menangkap sinyal. Yang ketiga, sebagian orang itu mereka akan kesulitan ketika mengatur setting digital karena memang memerlukan keahlian khusus. Biasanya kalau ketika memasang kayak gitu nanti akan dipasang dari toko elektroniknya ya, nanti akan disetting ya. Kemudian kerugian yang keempat, harga alat siaran digital ini ya lumayan ya, sekitar 200.000 sampai 500.000 ya, itu mungkin akan jadi pertimbangan ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak semua TV itu bisa menggunakan TV digital. Seperti TV Tempo dulu, TV tabung, TV hitam putih, TV zaman company Majapahit itu belum bisa ya. Tapi tidak perlu khawatir, jadi memang pemerintah ini memberikan program, memang pemberian bantuan setbox yang itu untuk masyarakat tidak mampu, mungkin itu nanti bisa diaplikasikan supaya nanti untuk memperingan ya masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan hiburan ya. Menurut hemat saya, saran saya ketika mau migrasi mungkin bisa tahap demi tahap dari satu wilayah, contohnya di wilayah Jabodetabek dulu ya, diaplikasikan, kemudian pemerintah menyiapkan dana yang nanti untuk bantuan untuk pembelian setbox ya, nanti bisa sponsor dari swasta yang nanti untuk membantu. Setelah pemerataan Jabodetabek selesai, pindah ke Jawa Timur, Jawa Timur selesai, pindah ke Jawa Barat, seperti itu. Dengan migrasi seperti itu, insya Allah Indonesia akan bisa selangkah lebih maju sama dengan di Asia Tenggara ya, seperti itu. Demikian untuk pembahasan dari keuntungan dan kerugian migrasi TV analog menuju TV digital ya. Ketemu lagi di sesi selanjutnya di Ruang Dakwah Medis Indonesia. Kekurangan dari saya dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat dan yuk, salam sehat.